Oke, sebelum kita mulai, ini adalah pengaturan dasar lever di mana ketika tuas atau lever gue dorong ke atas akan menghasilkan mata pisau tertutup atau close. Dan ini adalah ketika tuas gue dorong ke setengah akan menghasilkan mata pisau yang sedikit terbuka atau half setengah. Dan ini adalah ketika tuas gue pentokin ke bawah akan menghasilkan mata pisau yang terbuka atau open. Oke, dan ini adalah garis pemandu ya, atau guideline, dimana guideline yang gue bikin ini berada di tengah guideline-nya, atau nanti bakalan gue bikin mid fade. Dan ini adalah outline ya, atau untuk membentuk garis naturalnya itu biar kelihatan lebih tegas. Jadi gue di sini nggak membentuk garis naturalnya ya, cuman bikin tegas doang. Dan ini adalah tahap parting, dimana tahap parting bertujuan untuk memisahkan antara rambut bagian samping dan rambut bagian atas, dan tentu nanti juga mempermudah proses pemotongan. Jadi rambut bagian atas itu tidak jatuh-jatuh ya. Dan ini adalah batas sepatu nomor 2, dimana gue menggunakan guard nomor 2 dengan posisi tuas atau levernya di close, dan garis putih tadi adalah batas dimana gue menggunakan sepatu nomor 2 dan dibantu dengan menggunakan sisir agar tidak melebihi atau melampaui garis batas yang tadi gue bikinnya tadi ya. Di sini gue cepetin, dan di sini gue menggunakan sepatu nomor 1 dengan tuas lever open atau terbuka, dan garis tadi adalah batas di mana gue menggunakan sepatu nomor 1. Di sini gerakan clipper juga nggak terlalu menekan pada permukaan kulit ya, atau dibikin mengambang. Gerakannya itu seperti membentuk huruf C atau biasa disebut teknik C-stroke, di mana bertujuan untuk menyambungkan dengan sepatu nomor 2 tadi. Dan ini adalah di tahap dimana gue menggunakan sepatu 0,5 dengan posisi tuasnya setengah ya. Jadi posisi tuas setengah untuk atau bertujuan menyambungkan dengan sepatu nomor 1 tadi, dimana dari sepatu nomor 2, nomor 1 dan setengah ini atau 0,5 ini jaraknya itu sekitar 1 cm ya. Dan ini adalah garis dimana gua menggunakan clipper doang, tapi dengan posisi tuas atau levernya itu half dan close, dimana proses ini bertujuan untuk menghilangkan guideline ya, atau garis pemandu yang tadi di awal gue bikin. Dan di tahap ini adalah dimana gua menggunakan sisir overcomb dan menggunakan clipper atau biasa disebut dengan teknik overcomb, di mana bertujuan untuk menyambungkan titik-titik dari sepatu nomor 2 dan sepatu nomor 1 yang gue rasa masih kurang square atau kurang menyambung ya. Jadi kelihatan dari samping atau depan kaca itu masih ada titik-titik yang kurang rata. Di sini gue pelan-pelan gosok-gosok menggunakan clipper dan sisir overcomb. Di sini gue menggunakan sisir overcomb ya, dimana sisir overcomb itu dengan bentuk yang lebih lebar tentu memudahkan gue untuk nyambungin antara sepatu nomor 2 satunya, dimana sebelumnya gue kadang menggunakan sisir biasa. Tentu sisir biasa itu kan lebarnya itu nggak selebar sisir overcomb ya, bisa dilihat ya, atau bisa dibilang setengahnya dari sisir overcomb. Dan menurut gue agak sulit juga ya menyambungkan dengan teknik overcomb tanpa menggunakan sisir overcomb. Dan di bagian ini adalah dimana gue menggunakan trimmer untuk menghabiskan rambut bagian bawah ya, dimana rambut bagian bawah ini adalah sisa tadi yang pas bagian awal gue menggunakan atau membuat guideline. Lanjut lagi, gue rasa detailing perlu gue lakukan, dimana lingkaran tadi adalah detailing yang atau bagian yang masih gue rasa masih kurang begitu nyambung. Sebenarnya ini hampir sama dengan
tadi ya saat menggunakan clipper. Cuman di sini gue cuman pakai sisi gunting doang buat detailing-detailingnya. Dan di bagian lingkaran ini adalah dimana gue menggunakan shaver untuk memperhalus rambut bagian bawah yang tadi gue trimmer ya. Jadi bagian bawahnya ini benar-benar nol dan menghabiskan rambut bagian bawahnya ya. Jadi benar-benar bersih. Di mana proses shaving ini bisa juga pakai silet, tapi gue di sini pakai shaver. Dan ini adalah bagian atas dan gue copot jepitannya, di mana gue rasa potongan bagian samping belakang gue rasa udah selesai. Di sini gue sisir juga pakai scissoron atau sisir blow. Terus untuk konekin rambut bagian atasnya ini gue bikin 2 partingan ya, buat menyamaratakan rambut bagian samping-sampingnya. Terus gue potong menggunakan scissor atau gunting, dengan gue mulai pemotongannya itu dari belakang ya. Di sini gue potong. Jadi patokan gue untuk membuat ratanya itu dimulai dari belakang, dan juga patokannya diambil juga dari rambut bagian samping, dimana rambut bagian samping tadi adalah yang bagian atasnya itu sebelum yang gue parting itu sepatu nomor 2 ya. Jadi bisa dibilang gue nyambungin dengan sepatu nomor 2. Dan di tahap ini adalah potongan trim ya, atau dimana potongan belakangnya itu gue bikin trim. Jadi itu kayak nantinya itu kelihatan berundak-undak atau connect dengan potongan rambut, dimana rambut bagian samping dan belakang gue tadi menggunakan guard nomor 2, atau bisa dibilang gue konekin dengan sepatu nomor 2. Dan setelah gue rasa potong bagian belakang udah selesai, lanjut rambut bagian atasnya, dimana gue memulai motongnya itu dari belakang ke depan ya. Jadi patokan yang gue ambil itu dari belakang sampai ke depan. Jadi gue sedikit ambil rambut bagian belakang, terus gue ambil sedikit dengan rambut bagian atas, dan nanti akan kelihatan patokan-patokan atau rambut-rambut pendek yang menjadi patokan gue nyamain dengan rambut bagian atasnya. Dan gue di sini guntingnya pakai teknik apa namanya, gue agak lupa, kalau nggak salah namanya teknik chop ya, dimana pemotongan yang gue lakukan berbentuk zigzag, jadi nggak sama rata gitu ya. Jadi biar rambutnya itu nanti bakalan kelihatan looks-nya itu natural, karena potong rambut bagian atasnya nanti gak disasak ya. Sini gue cepetin, dan ini udah sampai pada rambut bagian depan ya. Bisa dilihat gue motongnya itu nggak rata atau zigzag, biar rambutnya nanti tuh natural. Di tahap ini adalah dimana gue menggunakan sisir blow dan gue menggunakan hair dryer. Di sini gue blow karena jenis rambut customernya itu agak ngembang ya. Jadi dimana rambutnya itu pada berdiri, dan gue menggunakan sisir dan blow ini bertujuan agar rambutnya itu jatuh dan lurus. Barulah pada tahap ini gue potong rata bagian depannya. Jadi bisa dibilang setelah proses blow tadi bertujuan agar rambutnya itu jatuh, nggak pada berdiri ya. Di sini gue menggunakan trimmer untuk memotong rambut bagian bagian depan maksudnya. Di sini gue ratain, dan potongan French crop yang identik dengan rata bagian depannya ya. Terus gue di sini lanjut pada bagian atas. Di sini adalah bisa dibilang masih sama kayak tadi ya, cuman kalau tadi gue potongnya itu zigzag, dan untuk menyamaratakan atau mengkonekkan rambut bagian belakang dan samping, di sini gue masih melakukan penarikan yang sama, namun dengan pemotongan yang berbeda. Di awal tadi gue potong zigzag ya, dan di sini gue nggak tetap potong zigzag maksudnya, cuman yang gue ambil itu lebih dalam atau biasa disebut dengan teknik point cut. Jadi biar teksturnya itu natural. Dan ini adalah penampakan potongan yang udah selesai gue potong dari samping, belakang, dan kanan.
Dan nama potongan ini adalah French crop, dan ini adalah hasil sebelum dan sesudah, dimana perbedaannya mungkin di sebelah kiri ya, jadi lebih terlihat fade lagi. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampein di sini buat dokumentasi. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari model potongan rambut atau belajar potong rambut. Di sini gue nggak bermaksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.